Shalom. Selamat malam saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, meskipun hujan kita tetap beribadah di tempat ini. Saya percaya semua rindu datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Amin. Maaf, saya umumkan di bangku saudara ada amplop yang berisi persembahan Natal. Nah, nanti setelah firman Tuhan, Bapak Ibu bisa mempersiapkan persembahannya, dimasukkan dalam amplop untuk menabur untuk persembahan Natal ya. Nanti hari ini persembahan 2 kali, persembahan Natal dan persembahan kolektor biasa ya. Terima kasih. Puji Tuhan, mari malam hari ini mari sama-sama kita satukan hati kita. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan menyembah, menaikkan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan itu sungguh sangat baik. Amin. Mari saudara percaya malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini Tuhan. Kembali kami bersama jemaat-Mu di tempat ini. Kami mau bersekutu dengan Engkau. Kami rindu mencari Engkau. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami ada saat ini semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya Kau melawat setiap kami malam hari ini. Kau memberkati kami Tuhan malam hari ini. Kami percaya saat kami datang dan saat kami pulang kami tidak akan sama lagi. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kau pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita mau bermazmur bagi Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Katakan, Kau rancangkan masa depanku. Rancangkan masa depanku dengan penuh harapan. Aku adakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, kami ada saat ini karena kasih kemurahan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari pujikan pujian ini lebih lagi, singkat pujikan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada
Mari angkat suaramu, sembah Dia malam hari ini. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami Bapa. Kami ada saat ini karena kemurahan. Mari Bapak Ibu yang berusaha berbasaro, mari kita bangun. Bebaskan rohmu malam hari ini.
apapun pergumulan kami, apapun masalah kami, Tuhan Kau tahu, Kau yang mengetahui dari kedalaman hati kami. Malam hari kami rindu Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Jamah setiap kami Roh Kudus. Surah masih kaya dalam terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Lawat setiap kami malam hari ini Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang dahsyat. Kami percaya kami punya Allah yang besar, dan tidak ada tandingannya selain Engkau Yesus. Yang layak yang kami sembah hanya Engkau Yesus. Tidak ada Allah lain Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu saya undang untuk perlahan bangkit berdiri. Mari angkat tangan kita. Dengan iman katakan, aku percaya aku punya Allah yang besar, Allah yang sanggup memberkati kami, Allah yang sanggup menolong kami, Allah yang sanggup mengerjakan setiap persoalan-persoalan kami, Tuhan yang sanggup menyelesaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kami katakan, Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Terima kasih Yesus. Aku punya Tuhan yang besar. Terima kasih berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima segala kemenangan darimu. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar.
bagi anak kita. Dan saya Tuhan, aku bangga memiliki Engkau. Oh Tuhan, kami yang sungguh sangat besar. Engkau ajaib bagi kami. Janji-janjimu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Janji Tuhan pasti digenapi. Terima kasih Tuhan. Malam hari kami terima kuasa-Mu. Kami terima kemenangan dari Tuhan. Kami terima jawaban atas doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Mari yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ada semangat. Amin. Ada sukacita. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Dia sudah mati bagi kita. Dia sudah bangkit untuk kita. Dia sudah naik ke surga. Amin. Dia baik. Dia sungguh sangat baik. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Rasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Katakan Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku.
sehat-sehat yang baik kepada saudara dan saya. Amin. Silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dialah sumber kebenaran kita. Dialah sumber kekuatan kita. Dialah sumber kemenangan. Dia sumber jawaban atas hidup kita. Terima kasih Tuhan, urapi hamba yang mendengar firman. Kuasai Tuhan berbedanya dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi firman itu Tuhan yang menjadi jawaban atas doa-doa kami. Terima kasih Bapa.
hadir pelan-pelan. Kita siapkan hati kita, katakan kalau ku hidup. Kalau ku Karena kasih-Mu yang besar buat kami Tuhan, Engkau tidak akan membawa kami kembali ke dalam dunia. Tetapi jika kami yang kembali ke dunia, itu adalah pilihan kami. Tapi kami percaya, kami tidak mau akan kembali ke dunia lagi. Hidup kami ini milik-Mu Tuhan. Dan kami mau dekat dengan Engkau, kami mau belajar sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami semuanya dengan urapan secara khusus untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu, belajar bersama untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk. Terima kasih WL, pemain musik, sudah membawa kita masuk ke hadirat Tuhan. Ya, waktunya kita singkat, kita belajar kebenaran firman Tuhan sama-sama. Saya perlu kenalkan diri? Ya. Haleluya ya. Dulu saya sering kesini ya, tapi cukup lama ada kesini lagi karena saya pindah ke Jawa Tengah, ke Kota Pati ya. Terus kebetulan besok anak saya yang sulung ini kan tinggal di Surabaya, mereka mau menikah. Yang sulung ini mau menikah besok. Kebetulan kemudian pas ketemu Evi setelah sekian lama, ketemu di WA gitu ya, atau di mana gitu, Nonya dulu ketemu, terus ngomong-ngomong, ya wes sekalian kesini gitu. Haleluya. Ya, nama saya dipanggil biasanya dulu Pak E gitu, atau nama saya ini Eko gitu ya, dipanggil Pak E. Dulu waktu di GMS dipanggil Pak E gitu, karena nama saya Eko gitu. Terus
Ya, anak saya 2, istri saya ini sekarang yang bersama saya. Udah cukup itu saja ya. Nggak panjang-panjang lagi. Oke, nggak perlu nama saya, biar nama Tuhan yang ditinggikan. Amin. Ya. Oke, kita belajar bersama-sama hidup intim dengan Tuhan. Amin. Hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Banyak hamba Tuhan atau pendeta yang bicara begini. Saya jumpai. Kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Kita harus intim dengan Tuhan. Iya benar. Kalau mau jujur, dalam hati Bapak Ibu Saudara bertanya, piye caranya? Kan gak ketok. Benar apa betul? Sama saja ya, benar sama betul ya. Iya. Jadi gimana kita hidup dekat sama Tuhan yang gak kelihatan? Nah, kita belajar sama-sama ya. Kita belajar sama-sama. Coba dibuka dulu di dalam Efesus pasal 5 ayat 32. Efesus pasal 5 ayat 32. Yang sudah temukan atau nanti dimunculkan di sini, karena saya tidak bawa Alkitab. Alkitab saya gede, wobel. Ya. Ada yang saya suka, ada 2 macam. Yang Alkitab penuntun sama Alkitab reference yang saya dapat hadiah dari teman dari Aussie dulu. Itu saya jadi belajar untuk memperbandingkan. Tapi sekarang Ibu Gembala, Bapak Ibu Saudara lebih sip karena udah belajar bahasa Ibrani dan Yunaninya. Itu lebih indah. Kalau belajar itu firman Tuhan lebih dalam. Dalam bahasa aslinya itu amat sangat bagus. Sayangnya saya nggak bisa. Ya, dulu pernah belajar ya cuman huruf pertamanya ya alet. Terus apa tadi? Ya alet. Ba apa sih ada? Ya, kita belajar hidup dekat dengan Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 32. Loh. 32. Jatuh ya. Nah, ya. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Coba kalau Bapak Ibu bawa Alkitab, judulnya ini adalah hubungan suami istri. Ya, ada yang bawa Alkitab? Judulnya hubungan suami istri. Tapi kemudian Paulus menuliskan ayat yang ke-32 ini sepertinya nyempal dari konteks. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan Kristus dan jemaat itu kayak apa? Kayak suami istri. Kan dewasa semua ya udah di sini ya, makanya saya sampaikan ini gitu. Hubungan Kristus dan jemaat itu kayak suami istri. Yesus sudah mengajar kalau kamu berdoa kemana? Loh, hari kabeh. Kalau kamu berdoa kemana? Masuk, kunci pintunya. Kenapa? Karena Yesus tidak mau ada orang ketiga waktu kita intim dengan Dia. Amin. Tidak boleh ada yang lain pada saat kita dekat dengan Dia. Hubungan suami istri boleh ada orang ketiga, anak aja nggak boleh ada di dalam. Waktu hubungan suami istri nggak boleh ada. Bahkan waktu anak itu masih bayi, kalau cerita soal pelayanan kelepasan dan semuanya itu cerita, ngeri kalau sampai tahu gitu. Jadi kita di dalam Tuhan itu amat sangat khusus. Nah, hubungan intim dengan Tuhan, kita belajar bersama. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan suami istri itu Yesus sebagai kepala, kemudian turun suami, kemudian istri. Dikatakan istri harus tunduk kepada suami. Nek wali ada akibatnya. Coba saya bacakan. Karena kalau hubungan suami istri itu terbalik, istri yang lebih dominan daripada suami, ada akibat yang sangat gak bagus. Yang pertama, hubungan suami istri gagal
karena suami merasa tidak berfungsi. Kegagalan suami istri ini meliputi secara rohani. Gimana secara rohani? Suami tidak beroleh kesempatan untuk mempersiapkan keluarganya menjadi mempelai Kristus. Tugas ayah itu mempersiapkan istri dan anak-anaknya. Mempersiapkan istri bukan mempelai pribadinya, tapi mempersiapkan istri menjadi mempelai Kristus dan anak-anaknya. Amin. Tugas Bu Gembala juga gitu, tugas pengajar di sini juga gitu, membawa jemaat mengajarkan. Kalau kita belajar tentang Hosea yang dikatakan umatku binasa karena kurang pengetahuan. Kenapa? Kurang pengetahuan karena nggak diajar. Oleh siapa? Para hamba Tuhannya. Nanti dipelajari. Bukan karena salah jemaat, salah pemimpinnya. Loh lah repot. Jadi pemimpin apa tuh? Maka hargai yang mau menjadi pemimpin Bapak Ibu Saudara. Hargai benar-benar. Karena nggak gampang jadi pemimpin. Mikir apa ya? Nanti kita bicara yang lain. Yang kedua, secara jiwani, ya. Secara jiwani, suami tidak bisa menerapkan kebenaran firman Tuhan di dalam keluarganya. Nangkep ya? Jiwa ini soal pikiran, perasaan, dan kehendak. Suami kan harus belajar kebenaran firman Tuhan juga. Lalu diterapkan kepada istri dan anak-anaknya. Jika istri lebih menguasai suami, kegagalan di sini. Yang ketiga, secara jasmani, suami bisa gagal untuk memenuhi batiniah, kebutuhan batiniah istri. Ya, bisa gagal. Ya, yang terakhir, secara materi, berkat Tuhan tidak akan mengalir karena struktur keluarga kualik. Payungnya ini kualik. Bisa ngerti ya? Jadi berkat nggak mengalir. Nggak turun atas kita. Berkat itu ada di mana? Di atas orang benar. Sik diukuri, sik diatasi. Kalau orang benar ini melakukan kebenaran, baru berkat itu turun. Mazmur 127-128 tentang keluarga. Tuhan itu menyediakan berkat pada waktu kamu apa? Tidur. Tidur. Kalau kita menyediakan berkat buat anak kita, tidur. Hari ini ulang tahun anak nyonya, anak kami yang ketiga. Hari ini persis sediakan berkat. Kemarin kami berikan roti tart, tapi karena kami berangkat pagi-pagi tadi jam 3 dia nggak tahu. Tadi di WA sama mamanya, kue ulang tahunmu ada di lemari es. Nah, wah tahu, aku sudah diberkati kan gitu ya. Terus saya tanya, bisa menikmati nggak kalau anak kami Ari ini membiarkan saja itu berkat di lemari es? Bisa dinikmati nggak? Untuk bisa dinikmati diapakan? Diambil. Waktu tidur disediakan berkat. Pada waktu tidur aku memberikan berkat kepadamu. Lalu kapan diambilnya? Pernah diambil? Pada waktu pagi pernah diambil. Aku mengambil berkat pagi ini, baik berkat rohani, jiwani, jasmani, bahkan materi dalam nama Yesus. Pagi hari ini, bagi kebutuhanku, bagi kemuliaan nama Tuhan. Pernah ngambil gitu? Ambil. Ambil berkat itu. Karena nggak diambil, kita cuma diberi, nggak pernah nikmati berkat. Amin. Ya, nah, terus itu secara suami ini hubungan suami istri gagal kalau istri menguasai suami. Ya, secara baik secara rohani, jiwani, jasmani, dan materi. Yang kedua, hubungan orang tua dengan anak gagal. Ya, gagalnya gimana? Karena anak tidak melihat contoh yang benar. Anak itu peniru loh. Bukan dengerin kata-kata, enggak. Tadi sebelum saya disuruh maju ke depan sama Tiffany, sama Nyonya ini nunjukkan, lihat dan ini.
si Sean niruin papanya. Papanya ini lagi gergaji, betulin toko di Pati sana. Si kecil Sean ini, cucu kami ini, ambil gergaji mainannya, niruin papanya. Saya dulu pelayan anak, mengambil kekhususan pelayan anak. Jadi saya tahu benar anak-anak itu gimana. Anak-anak itu peniru. Jadi nek bapak ibu punya anak, ojo sembarangan bertingkah laku. Ditiru. Ayo nggak percaya, lihat. Sampai orang luar berkata kalau itu anak Noah kali minta ampun di luar, anak sopo sih itu. Benar apa betul? Sing ditanya bukan iku sopo koyo ngono. Anak sopo, bener nggak? Nah hidup kita nggak bener. Orang di luar ngomong apa? Anak sopo kita ini. Ya. Nah, hubungan antara orang tua dan anak nggak baik jadinya. Yang ketiga, ya. Oh, ternyata cuma dua. Yang tiga tadi, yang tadi ya. Yang pertama. Oke, saya lanjutkan. Iya, ini catatan saya ingin sampaikan. Ini catatan saya waktu saya menempati rumah saya pertama kali di Wisma Tengger Surabaya itu tahun 96. Tentang hubungan intim dengan Tuhan ini saya sudah dapatkan. Saya sudah pernah bagikan di Radio Sangkakala, ya. Terus saya bagikan ini bagi saudara karena saya ingat ini bulan puasa ya, dalam sampai tanggal 10 Desember, betul ya? Iya. Jadi saya rindu sampaikan ini supaya kita ngerti dan makin dekat dengan Tuhan, ya. Nah, untuk kita mulai dekat dengan Tuhan, kapan mulainya? Sekarang. Nggak tunggu. Sekarang kapan? Mulai perbaiki hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Kapan? Nantilah kalau ada kesempatan. Pernah punya kesempatan buat Tuhan? Ayo, jujur. Jujur kacang hijau. Ayo, pernah punya kesempatan buat Tuhan? Pernah. Tiap hari. Tiap hari? Ah, bagus. Jujur. Tiap hari. Janji ke Tuhan. Tuhan itu Bapak kita. Datang ibadah ke tempat ini. Jam 7. Tuhan itu harus nunggu di sini loh. Amin. Bapak kita itu nunggu di sini. Dengan kerinduan nunggu anaknya. Saya senang pujian ini. Lagunya Ku rindu engkau kembali pulang, berlabuh di dalam pelukanku. Ku tahu ku kan iya kan lagu itu. Jadi lagu itu waktu pertama kali saya dengar, saya pas ada di Pati karena kena PSBB, mau balik ke Surabaya cukup sulit. Saya kangen sama anak yang di Surabaya. Kerinduan ini, waktu saya kangen sama anak-anak, langsung yang di dalam hati Roh Kudus ngomong, aku ya kangen kamu. Kangen nih bapak kita, yang bapak-bapak yang sudah punya anak, pernah merindukan anaknya waktu jauh. Kangen nih bapaknya nih, kayak Tuhan kangen gitu. Nek kita harus janji, Pak, nanti ketemu ya. Ayo, kita ketemu di mana? Itu ditunggu. Bapak ini nunggu. Nek gereja kecewa Bapak. Benar apa betul Bapak-Bapak? Bapak tidak. Kita janji sama Tuhan. Tuhan kok ya jam 10 aku doa. Ditunggu sama Tuhan. Amin. Itu Bapak kita. Mau intim dengan Tuhan, Tuhan tuh gak repot-repot, simpel banget kok. Sederhana banget. Mau ngerti firman Tuhan, sederhana nih, gak perlu repot-repot. Tapi ya bukan berarti terus gak belajar firman Tuhan, enggak. Kak Evi belajar bahasa
bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya bagus untuk mengerti lebih dalam kebenaran firman Tuhan. Gitu. Tapi Tuhan kita sederhana, amat sangat sederhana. Gak perlu repot-repot sama Tuhan. Sama Bapak, kita repot enggak? Repot nih Bapak menjeno. Ya, JFB ini aku dengar sampai senyum sendiri. JFB ini nih cerita, aku paling gak doyan gak pisang. Pahit aku gak pisang. Oh, dulu dipaksa makan pisang gak apa terus-terusan. Sampai belenger-belenger. Bener ya? Gitu loh. Jadi Bapak itu sungguh amat sangat penting. Saya dulu nggak bisa doa deket sampai Tuhan, kenapa? Pahit sampai Papa. Nek Papa marah, Papa saya ini pelaut jurumudi 3, sebuah kapal sampai ke luar negeri gitu, kapal muat apa gitu, secara umum sampai ke luar negeri. Papa jurumudi 3. Nek pulang ke rumah gitu, nek tengkar sama mama, dengan tangan dengan kaki. Lagi saya lihat lagi WA lucu. Katanya kalau kita ini surga di telapak kaki ibu, tapi istri itu surganya di telapak kaki suami. Jadi kalau ditendang suami, trimon, ibu kita terima ada di surga. Langsung dijurak sampai temannya, ibu. Aku sampai ketawa, ya ampun. Oh no, ayo kayak gini. Gitu loh. Jadi surga istri itu di kaki suaminya, nek ditendang suamimu wis gak apa-apa iku surga. Repot nih kayak gini ya. Nah ini mencekno ya. Nah, jadi bagaimana kita dekat sama Tuhan mulai sekarang? Sediakan waktu, bukan kalau ada waktu. Kalau kita ngomong nanti ya Tuhan, kalau ada kesempatan, tidak pernah ada kesempatan kita kalau mau jujur. Ribet aja dengan diri sendiri. Lihat, lagi mau gini, mau gitu. Duduk ambil waktu yang terbagus menurut Bapak Ibu sekalian. Mana ya jamku yang terbaik untuk aku bisa duduk tenang, otakku pas seger, jiwaku tenang, enak, aku duduk di hadapan Tuhan, diam. Baca firman, nyembah, renungkan firman Tuhan. Dekatkan diri. Caranya gampang. Berdoa, memuji, menyembah, bersyukur, baca Alkitab. Enak ya? Berdoa, memuji, menyembah, bersyukur, baca Alkitab. Berapa ini? 5. JF ini yang berkati Bapak Ibu Saudara kayak terimalah berkat Tuhan atau terimalah berkat Tuhan. Ayo, ya apa? Kalau berkati ya apa? Nah ini metal. Kan terimalah berkat Tuhan. 5 ya. Berdoa, memuji, menyembah, bersyukur, baca Alkitab. Lakukan itu rutin. Nek bolong ada sehari yang bolong, miliki rasa bersalah. Yo aku diutang be Tuhan. Bayar. Cari waktu untuk memenuhi. Misalnya janji baca Alkitab hari ini 2 pasal. Bolong. Bayaran. Bu apa caranya supaya nggak bolong? Miliki rasa bersalah. Aduh aku diutang ya. Nek utang gak bayar piye? Nah, miliki rasa itu terhadap Tuhan. Kalau gak memenuhi janji kepada Tuhan, amin. Sebab itu perbaiki, ya. Nah, masuk kamar bersama Tuhan, ya. Lakukan itu. Nah, saya dapatkan begini. Ada 5 tingkatan keintiman dengan Tuhan. Yang pertama tingkatan hamba. Hamba ini tidak punya hak apa-apa, betul ya? Di zamannya perjanjian lama, hamba ini harus pakai anting-anting namanya jeragan nih, namanya tuannya. Dia nggak punya nama, nggak punya hak apa-apa. Kalau dia dipanggil, hei hamba nih atau budaknya Pak Eko, jadi nggak namanya yang dipanggil, nggak punya hak apa-apa. Dia cuman kemudian setelah melakukan sesuatu dapat apa? Upah. Itu tingkatan hamba. Nah, waktu kita belajar ini, ya 5 tingkatan ini, tingkatan Tuhan itu sampai mana sih?
Bukannya nyombong, bukan. Tapi kita belajar bersama untuk menjadi lebih baik. Amin. Amin. Ya, oke. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan murid. Tahu murid itu kayak apa? Murid itu belajar, benar? Belajar untuk mendapatkan sesuatu supaya dia menjadi lebih baik. Amin. Kalau nggak ngerti, boleh tanya nggak? Boleh. Boleh, itu haknya. Dia punya hak, kalau murid punya hak. Nggak ngerti Tuhan, piye iki? Aku nggak ngerti. Gimana caranya Tuhan ngajar? Baca Alkitab. Itu kitab yang paling sempurna yang mengajar kita untuk menjadi benar. Amin. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan demikian. Bahwa Alkitab ini mengajar dan mendidik kita untuk memperbaiki kelakuan kita. Amin. Amin. Nah, karena itu mau belajar sungguh-sungguh. Yang ketiga, tingkat sahabat. Sahabat ini gimana hubungan? Saling terbuka, dekat, ya. Mau cerita apa ya kepada sahabat boleh ya. Tingkatan ini kalau kepada Tuhan bisa nggak? Bisa. Bisa. Tapi seringkali sih ngomong siapa? Kita. Tuhan pernah ngomong nggak sama kita? Pernah. Piye ngomongnya? Evi, ini aku. Iya. Kalau dengar suara gitu beneran gitu ya. Langsung gitu ya. Berdiri di tempat. Loh apa sih ngempes sih mau kayak nunung gitu ya. Kemekalan terus sampai gitu ya. Tapi gini enggak. Tapi kalau suara Tuhan tidak akan menakutkan kita. Amin. Dia memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Nah, suara Tuhan ini gimana sih caranya kita dengar? Lewat firman-Nya. Benar. Ada lagi? Audible. Nah ini tadi. Evi, aku ada di sini gitu. Ya, Dini, aku di sini Din gitu. Ya. Ayo gimana? Atau Fani, aku di sini gitu. Enggak. Ya apa audible-nya? Ayo. Iya, kadang-kadang Tuhan itu suaranya audible. Tapi sekarang ini kalau mau jujur, jarang Tuhan bicara audible ya. Kecuali Tuhan memberikan kekhususan kepada orang itu. Ya Tuhan mau secara khusus. Tapi Tuhan simpel kok ngomong sama kita. Contohnya, waktu kita lagi asik. Ya, misalnya kita lagi asik dengan hobi kita. Hobi kita apa ya? Drakor misalnya ya. Wah sekarang ini kan drakor lagi, wah semua lagi nonton drakor itu tapi ke Dracula, adik Dracula, drakor ini ternyata drama Korea ya kan. Tapi kira di Dracula gitu loh. Waduh ya apa gitu. Ternyata apa? Pernah nggak waktu lagi asik-asiknya nonton tiba-tiba gini? Jangan mati kan pikiran. Mandek kok sih. Baca Alkitab, doa. Pernah rasa gitu nggak? Pernah. Yang jadi pertanyaan saya, Bapak Ibu ini berhenti dari melihat drakor, kemudian duduk berdoa dan baca Alkitab, atau terus nonton drakor ini? Terus no. Jujur kacang hijau. Bagus. Padahal itu Tuhan lagi ngomong. Sahabat kita ini lagi ngomong. Sembahyang kita baca Alkitab. Simpel kan? Sederhana. Tapi kita nggak kenal lagi. Itu sebenarnya suara Tuhan. Sederhana banget. Nggak perlu yang kita berharap sesuatu yang suara Tuhan karena dia dahsyat. Suara Tuhan itu harus wow. Nggak perlu. Simpel aja. Tuhan ngomong sederhana kok. Iya kan? Nah, oleh karena itu belajar lebih lagi. Sahabat boleh dekat, tapi masih ada batasnya. Benar ya? Dibatasi oleh ruang dan waktu. Benar nggak? Masih ada terpisah. Ya, antara sahabat ini, waktu ini pulang ya pulang. Iya kan? Sahabat yang gitu berpisah. Nah, ada tingkatan lagi yang lebih dekat. Tingkatan anak. Nah, anak kepada orang tuanya tadi selain peniru, dekat. Nek anak wis ngomong nang gone bapak.
Pak, aku kepingin ini loh Pak, jenenge Bapak, nek sik mampu melakukan, dituruti enggak? Turuti. Dituruti. Apalagi Bapak kita, Amin. anaknya yang tunggal aja diberikan mati di kayu salib untuk menebus kita. Roma 8 ayat 31-32, di dalam dia apapun juga diberikannya bagi kita. Amin. Di dalam dia, persoalannya apa kita ini di dalam dia. Nek kita di dalam dia, apapun juga diberikan bagi kita. Nah di dalam dia ini loh yang kita lagi belajar sekarang ini, intim dengan dia. Tingkatan anak. Saya sebenarnya rindu sebelum diingatkan, oh iya, pas bulan doa waktu nonton WA-nya statusnya CFI, oh iya, ini bulan doa. Saya rindu menyampaikan tentang anak yang terhilang. Sebenarnya yang hilang ini yang mana? Anak yang sulung atau anak yang bungsu? Yang sulung Yang sulung. Padahal dia ada di mana? di rumah. Di rumah Bapak. Sampai Bapak yang ngomong, kamu ini loh tiap hari bersama-sama dengan aku. Kamu bisa menikmati segalanya. Tapi anak itu tetap marah, tidak mau terima anak sulung. Sementara adikmu ada segala macam, wis itu bisa diartikan secara rohani. Adik ini, wah bisa semua karunia Tuhan yang diberikan entek wis, sampai dia tidak bisa apa-apa. Tapi dia kembali kepada Tuhan, menyadari dirinya setelah sadar, iya aku ini orang yang berdosa, aku akan kembali kepada Bapa. Setelah sadar dia ngapain? Bertindak, berangkat kembali kepada Bapa. Nggak sadar toh. Banyak orang Kristen sadar akan dosanya, tapi nggak bertindak untuk berbalik dari dosa. Datang kepada Tuhan. Benar apa betul? Betul. Sadar, ya aku ini salah, tapi nggak balik-balik. Iya. Nah, cepat berbalik seperti anak. Sejauh loh. Bapak ini melihat anak ini masih jauh. Ngapain bapaknya? Lari menyambut anak ini. Ini loh kerinduan bapak. Kerinduan bapak itu lari jauh disambut, dipeluk, anakku, angkat pulang. Dikatakan anak adikmu yang mati hidup kembali. Coba baca ya. Adikmu yang mati hidup kembali. Coba. Terus berikan jubah yang baru, kenakan cincin, kenakan kasut yang baru. Kalau ngomong, saya ini juga suka film-film kungfu yang kayak To Leong To gitu ya. Terus Pendekar Raja Wali itu kan kalau bawa stempelnya raja itu kan kayak cincin gitu kan, itu membawa kuasa raja, betul ya? Walaupun dia orang biasa, kalau bawa cincinnya raja, dia sudah jadi raja. Jadi anak ini yang hilang dipakai cincin kembali, dipakai kasut, dipakai jubah baru. Betapa hebatnya kasih Tuhan atas kita. Amin. Tapi kita karena tiap hari menikmati kasihnya seperti anak sulung, kita nyantai aja, kita nggak rasa apa-apa. Kenapa? Karena tiap hari ya jadi kita, jenenge kasih Bapak kok. Ya nggak pernah lulah, ini yang gini kasih Bapak. Jadi kita nggak bisa nikmati. Padahal sangat amat luar biasa kasih Bapak. Amin. Tingkatan anak. Tingkatan yang terakhir adalah tingkatan mempelai atau pengantin Kristus. Tingkatan istri. Tingkatan anak tadi kembali sedikit. Anak itu mengerti bahasa orang tuanya. Benar nggak? Itu anak. Mengerti bahasa orang tuanya. Kalau misalnya anak kita ini, bukan anak kita, waktu kita kedatangan tamu, ya. Terus kalau ngomong sama anak kita ya apa? Suruh bikinin teh gitu ya apa? Panggil misalnya, Vina gitu misalnya ya. Iya ma, gitu. Ini loh ada tamu. Terus ngerti nggak Vina? Ngapain? Buat teh atau disuguhkan minuman atau makanan kecil, betul? Yang ada di dalam dikeluarkan kan gitu. Perlu ngomong nggak orang tuanya? Cuman panggil namanya aja kan? Itu loh anak. Ngerti bahasa
bapaknya. Harusnya gitu anaknya. Apalagi tingkatan mempelai. Iya, ngerti. Jo, ya. Iya, ini tidak ngomong soal sing tabu loh, bukan maksud saya. Tapi istri ngerti, suami kedap aja ngerti. Betul ya? Betul. Istri-istri suami ngerti nggak? Bahasa betulan itu gitu. Kalau hubungan kita tuh dekat sama Tuhan, ngerti kok Tuhan. Maksudnya Tuhan apa dalam hidup kita? Amin. Maksud Tuhan itu apa dalam simple aja gitu loh. Gak perlu yang wow Tuhan ngomong sama kita. Sederhana banget, ngerti kita ini. Gitu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi 5 tingkatan ini kita harus bisa mencapainya. Pada waktu kapan? Kadang pada waktu bersamaan. Kadang satu-satu. Gini, kalau kita sebagai anak, sebagai istrinya Tuhan, secara rohani loh ya, dalam hal ini. Kalau kita doanya nyantai, boleh nggak? Kita duduk nyantai, kaki selonjor satu, kaki ditekuk satu. Haleluya, syakara masyandiri. Boleh nggak? Boleh nggak doa gitu? Sebagai anak dan sebagai mempelai Kristus. Boleh nyantai. Masa bapak ibu sebagai suami istri di rumah, ibu sudah nyiapin makanan gitu ya, di rumah terus ngomong sama suaminya, suamiku yang tercinta, silakan makan, makanan sudah siap. Ya hari sehari 3 kali gitu. Kira-kira kayak apa? Tahan ibu-ibu? Enggak tahan. Apa meneh nek suami ini bencek no kelompen malah ya. Iya toh? Enggak mungkin gitu loh. Jadi apa? Kedekatan ini yang paling penting. Iya kan? Boleh nggak? Tapi kadang-kadang kita merasa sebagai hamba. Waktu kita duduk di hadapan Tuhan, tiba-tiba gini, waktu kita doa nyantai, kamu itu nggak ada raja, kok nyantai gitu. Pernah rasakan nggak gitu? Pernah. Lah itu yang berdebat bertiga ya, aku nggak ada raja. Yang ada raja itu kayak apa? Nggak cuma sopan, jalan di hadapan raja itu berangkang. Nek raja-raja Jawa menghadap raja, melaku nunduk, seret, ambil seret. Gini, kalau ketok di kamera enggak? Ketok. Gini loh, jalannya. Kaki gantian gini. Di hadapan raja. Menyembah Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan. Sebagai raja, di atas segala raja. Kadang-kadang kita harus rasa gitu. Ya kita bersikap duduk sopan di hadapan Tuhan. Kadang nyantai, maaf kata. Kadang-kadang kita waktu lagi bertahta, singing on the throne, ya bernyanyi di atas tahta. Tiba-tiba ting, pernah nggak ingat firman Tuhan? Loh, Tuhan kok ada di toilet? Loh, di mana-mana kan Tuhan, betul ya? Sekarang Tuhan kan, gitu loh, Tuhan kok, gitu loh. Ya kita bisa kok di situ lagi intim dengan Tuhan, amin. Gitu loh. Jadi nggak perlu repot sama Tuhan. Tapi kadang-kadang waktu kita lagi nyantai tiba-tiba rasa hargai dia raja di atas segala raja. Pada waktu yang bersama, ya kita duduk sopan di hadapan raja. Baca Alkitab sopan. Kadang-kadang baca Alkitab lewat HP enggak apa-apa. Tapi tiba-tiba dari HP isinya apa aja bisa. WA lucu-lucu macam-macam. Balik baca Alkitab yang benar, ambil Alkitab yang benar, yang tertulis. Jujur kadang-kadang saya kalau baca Alkitab di HP nggak dapat apa-apa, cuma sekedar baca aja. Tapi kalau lagi baca yang Alkitab yang logos yang tertulis itu dapat banyak pengertian, catatan. Kadang diketik di HP. Makanya saya biarkan Alkitab di toko, kalau nggak ada pembeli baca. Bukan sebagai jimat, enggak, gitu loh, enggak. Kadang-kadang ditaruh mobil gitu, ini jimat keselamatan Alkitab. Ambil salib, enggak, keselamatan sudah diberikan sama Tuhan, amin. Dengan doa kita kedekatan sama Tuhan, amin. Amin. Nangkap sesuatu kita belajar malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, saya lebih senang menyampaikan secara sederhana gini, Bapak Ibu nangkap, ngerti, daripada dengan bahasa Inggris yang muapi, yang piye gitu terus
Saudara bertanya-tanya, oh hati ini? Singing on the throne itu apa? Ya, bahasanya apa itu hati ini? Gak ngerti. Ngerti singing on the throne? Ngerti ya, jadi ini aku memperagakan juga ya. Jadi ngerti ya. Ya, kalau nggak memperagakan kan nggak ngerti ya singing on the throne. Menyanyi di atas tahta, piye nyanyi di atas tahta gitu. Ternyata gitu ya. Jeketek bahasa Perancisnya ya. Ya. Nah itu kita belajar sama-sama malam hari ini. Dekat sampai Tuhan. Cari sampai kita bisa masuk dekat intim sampai Tuhan. Doa, berdoa, memuji, menyembah, bersyukur, baca Alkitab. Lakukan itu. Amin. Kapan? Sediakan waktu buat Tuhan. Jangan kalau ada waktu, ya Tuhan aku sih repot. Nanti ya, nggak akan pernah habis kita. Nggak akan pernah ketemu waktu buat Tuhan. Sediakan waktu buat Tuhan. Amin. Saya kalau bangun sekarang wis umur. Kalau dulu saya zaman nom-noman 1:30 pagi saya selalu doa. Sekarang nggak iso. Sampai umur tua meswidak gini, meswid gini ya. 59 usia saya sekarang barusan bulan ini juga, ya. Terus 59 mau 60. Doa tidur ya bangun gak bisa 1:30. Tidurnya aja sudah jam 12-an, 11:30. Kapan bangun 4:30? Kadang belum 4:30 itu. Alarm belum bunyi, sudah bangun dulu. Ya udah berlutut di hadapan Tuhan. Nyembah pada waktu pagi, aku mempersiapkan hanya persembahan bagimu. Perlu duit kita Tuhan? Pada waktu pagi, aku menyediakan penyembahan. Waktu pagi. Terus apakah berkat-berkat Tuhan langsung biuk turun gitu? Enggak. Kan terserah Tuhan, ya. Dimana pasnya Tuhan memberi kepada kita. Amin. Amin. Sesuai dengan saatnya kita mampu menerima berkat Tuhan itu. Amin. Kalau Tuhan merasa kita belum mampu, ya apa sih? Nek bocah cilik minta sepeda motor, dikasih sepeda motor, kira-kira kayak apa? Buddha, betul? Gitu. Karena belum waktunya. Waktunya Tuhan pasti indah. Amin. Ada saatnya. Sabar semuanya. Pasti indah pada waktunya. Amin. Nangkap ya apa yang kita pelajari malam hari ini. Amin. Mulai perbaiki waktu saudara untuk kita bisa intim dengan Tuhan. Capai sampai ke tingkat yang tertinggi. Tingkat mempelai bersama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Berdoa. Pemain musiknya tolong. Bisa pujian. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kalau nggak salah ada dasar D. D apa D? Setiamu, kau menyediakan
sungguh puji Dia, sembah Dia. Jiwaku aman bersama, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Katakan kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, haleluya. Sungguh benar Bapa, Engkau begitu setia bagi kami Bapa. Walaupun kami seringkali tidak setia padamu Bapa, tapi Engkau selalu menuntun kami Bapa. Engkau selalu membimbing kami Bapa. Bahkan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedikit pun. Terima kasih Bapa atas berkat firman-Mu. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati, tapi kami percaya dan yakin sungguh Bapa, Roh Kudus-Mu akan berkarya di dalam setiap kehidupan kami, Amin. pribadi lepas pribadi. Amin. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hamba-Mu, Pak Eko, yang telah menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Engkau memberkati di dalam setiap pelayanannya Bapa. Engkau memberkati setiap kehidupan rumah tangganya Bapa. Amin. Bahkan anak cucu menantunya Bapa, Engkau memberkati. Amin. Engkau pakai hamba-Mu sekeluarga Bapa untuk menjadi saksi-Mu di mana Engkau utus hamba-Mu. Banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Bahkan anak cucu menantunya Bapa, Engkau pakai Bapa menjadi saksi-saksi Kristus yang sangat milikan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini Bapa sebagai pelebaran kerajaan Bapa. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi Bapa. Kami percaya Bapa, apa yang kami tabur, kami mengucap syukur Bapa.
Dan apa yang kami tabur Bapa, kami memberikan dengan penuh sukacita. Dan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Yesus Kristus kami memberi. Haleluya. Amin. Silakan persembahan dijalankan, persembahan di amplop yang sudah disediakan, saudara boleh menabur, dimasukkan di amplop, dimasukkan ke dalam kantong kolektor. Sekalian pengumuman, silakan. Pengumuman, iya. Pengumuman untuk Jumat depan tanggal 27 November 2020 akan dilayani oleh Saudara Bayu jam 7. Nanti PD Philadelphia akan Natalan bersama tanggal 18 Desember. Mari kita bersama-sama memuji, memuliakannya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman pada hari ini. Terima kasih. Ya, mari Bapak Ibu saya undang. Ya, ada pengumuman tambahan. Shalom Bapak Ibu. Ada tambahan untuk pengumuman Natal yang kita perlukan. Percaya sih bahwa Tuhan menyediakan segalanya yang kita perlukan untuk Natal besok ini. Yang kita perlukan dananya adalah 8.500.000. Dan sekarang ini terkumpul dana ada 750 sekian. Dan Bapak Ibu, kami semua pasti rindu untuk merayakan hari ulang tahun Bapak kita semua, ya kan? Apalagi kita benar-benar bisa bersatu merayakan di tempat ini dengan sukacita. Mari saya mengundang semua yang bergerak untuk merayakan. Mungkin kita dapat berkat dari Bapak, mungkin. Tapi kita percaya juga bahwa segala sesuatu yang kami akan melakukan untuk Bapa yang terbaik pasti disediakan. Amin. Terima kasih, cukup sekian untuk pengumuman dana Natal. Puji Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Percaya bahwa Tuhan kita lah yang besar. Amin. Dia menyediakan tepat pada waktunya. Aku punya Tuhan yang besar. Dia telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Sekali lagi pujikan pujian ini dengan iman katakan, ku punya Tuhan yang besar. Dia telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Sekali lagi. Ku terima sekarang kemenangan dariku. Bapak Yesus, kami mengucap syukur terima kasih untuk ibadah yang indah hari ini. Kami tahu Tuhan, kami datang di alamat yang benar untuk kami memuji, menyembah Engkau dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Firman yang telah kami terima Tuhan, bukan hanya tersimpan dalam hati kami, tapi termeterai dan kami menjadi pelaku firman-Mu.
Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Kau utus, Kau kirim ke tempat ini. Semua karena Kau mencintai, mengasihi setiap kami. Berkati kembali bejananya Tuhan, dengan berkat yang baru, hikmat yang baru, sehingga dalam kehidupannya hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Segala sesuatu setelah Kau berikan bagi kami, berkat yang luar biasa Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan mujizat terbesar Tuhan telah kami terima dalam nama-Mu. Hari ini kami mengangkat kedua tangan kami. Mari saudara, angkat kedua tangan kita. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Tandanya kami tidak mampu Tuhan. Kami mau menyerahkan semua kepadamu. Biar Kau turun tangan atas kami. Segala sesuatu indah pada waktunya bersama denganmu. Tuhan, kami menerima berkat yang daripada Engkau. Berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus melingkupi kehidupan kami mulai hari ini sampai Kau datang kedua kali. Mari saudara, terima berkat dari Allah Bapa. Mulai hari ini keluargamu diberkati, hidupmu diberkati, anak cucu menantumu diberkati, ladang-ladangmu diberkati. Apapun yang Kau lakukan, Kau kerjakan, Tuhan senantiasa membuat berhasil dan beruntung. Engkau dijadikan kepala bukan ekor. Engkau naik dan tidak turun. Bahkan saat Kau mencari, Kau mendapatkan. Engkau mengetuk pintu hati Bapa, Engkau dibukakan. Terimalah berkat itu mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Dan setiap orang yang percaya diberkati, katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Shalom. Saudara, silakan duduk, kita berfoto bareng.